Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Aqsa, alhamdulillah kita panjatkan tidak henti-henti puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berkah ini. Kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di subuh ini kita masih bisa melaksanakan rutinitas kewajiban kita, yaitu melakukan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah menambahkan terus nikmatnya kepada kita semuanya, amin. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah ruah keharibaan junjungan kita, junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kerabat, sahabat-sahabat serta seluruh pengikut-pengikut beliau hingga yaumil akhir. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf kepada Pak Budi yang selaku penanggung jawab. Tadi saya agak lama ambil dulu anunya ini. Saya sendiri lupa kalau pagi ini jadwalnya ya. Terkait dengan tema tawadhu ini, merupakan salah satu dari akhlak baginda Rasulullah SAW yang harus kita ikuti dan contoh. Rasulullah sendiri adalah seorang yang tawadhu. Di kalangan murid-murid beliau, para sahabat-sahabat beliau pun beliau juga menerapkan akhlak ini, sifat tawadhu ini. Seringkali ketika Rasulullah ingin menyampaikan hadis, melihat situasi kondisi dari sahabat beliau, sehingga ketika beliau berbicara, kemudian beliau ingin menyampaikan sesuatu, tidak keluar dari wadah di depan beliau, sehingga mad'u orang yang berbicara dengan beliau ini tentunya memahami apa yang beliau bicarakan. Maka dalam konteks ini Rasulullah ketika berbicara dengan para sahabatnya sesuai dengan kemampuan tingkat pola pikir dari sahabat beliau. Beliau juga memulai ketika percakapan dengan pertanyaan misalnya. Ini bentuk ketawadhuan beliau. Karena apa, beliau meskipun jadi maha guru ibaratnya, beliau tidak lantas menggurui para sahabatnya. Maka tidak jarang kita mendengarkan satu hadis itu dimulai dengan pertanyaan. Ini bentuk ketawadhuan beliau. Sehingga sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau menjawab dengan hal yang sama juga, ketawadhuan. Tidak pernah sahabat Nabi juga itu merasa lebih tahu karena sudah bertanya. Sahabat juga membalas dengan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, ini merupakan ciri atau contoh sikap dan ketawadhuan Rasulullah SAW dalam bergaul dengan para sahabat-sahabat beliau. Firman Allah, "Wakhfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin," dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman dan yang mengikuti. Di firman Allah pada surat
Asy-Syu'ara ayat 215. Contoh firman Allah lagi yang lainnya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini salah satu ayat Al-Qur'an yang memberikan isyarat bahwasanya kita itu tidak boleh merasa superior dibandingkan yang lainnya, apalagi di hadapan makhluk Allah. Bahwasanya apa? Wahai manusia, Allah berfirman, inna khalaqnakum, sesungguhnya Allah menciptakan kamu semua dari golongan dzakarin wa untha, laki-laki perempuan, syu'uban, bersuku-suku, wa qabail, dan berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa. Tidak lain Allah menciptakan hal yang demikian itu untuk dita'aruf. Artinya kita sesama manusia kita tidak boleh merasa paling superior, baik itu karena ras ataupun karena kedudukan, banyaknya harta ataupun lain sebagainya. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya yang paling mulia di antara sisi kamu itu adalah indallahi atqakum, yang paling bertakwa di hadapan siapa? Bukan di kalangan kita, tetapi di hadapan Allah SWT. Oleh karenanya inilah motivasi kita untuk berbuat baik, baik itu beribadah dan melakukan amaliyah seperti amalan-amalan sunnah, kemudian sedekah, infak dan yang lainnya. Kita berkompetisi di hadapan Allah, di hadapan manusia, sehingga yang nampak ketika kita bergaul sesama kita tidak ada perbedaan, baik itu yang ustaz maupun yang pejabat, itu yang miskin, kaya dan lain sebagainya. Firman Allah pada surat An-Najm misalnya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, dan janganlah engkau menganggap dirimu suci. Fala tuzakku anfusakum, jangan menganggap atau merasa diri suci. Huwa a'lamu biman ittaqa, karena apa? Karena Allah yang Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Lagi-lagi yang menjadi patokan kita di sini adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan makhluk. Ada banyak hadisnya di sini. Mungkin kita akan baca beberapa saja. Misalnya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Bahwasanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta kekayaan, dan Allah tidak akan menambah seorang hamba karena memberi maaf melainkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang bertawaduk kepada Allah karena Allah, dan tidaklah seorang bertawaduk karena Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Ini hikmah atau keutamaan orang-orang yang bertawaduk. Hadis yang lainnya, annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, bahwasanya dia pernah berjalan melewati beberapa orang anak, lalu dia mengucapkan salam kepada mereka seraya berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Artinya ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya beliau berjalan di hadapan atau di sekitar anak-anak di situ. Kemudian sahabat Anas bin Malik yang lebih awal
mengucapkan salam. Ketika mengucapkan salam, beliau lantas mengatakan, beginilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya tawadhu ini merupakan karakter dari Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Ada hadis yang lain juga disebut dari sumber sama dari Anas bin Malik, qala in kana al-amanatu min imami ahli al-Madinah ta'khudhu bi yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Bahwasanya sesungguhnya ada seorang budak wanita di Madinah memegang tangan Nabi SAW, lalu menarik beliau kemana saja yang dia kehendaki. Ini saking rendah hatinya Rasulullah, saking berbaurnya Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang lain. Pernah satu ketika ada seorang budak wanita di Madinah yang berani menarik lengan atau tangan Rasulullah SAW. Artinya kita melihat gambaran Rasulullah adalah sosok yang sederhana di hadapan sahabat-sahabat beliau. Kalau boleh saya mengutip dari perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Perkataan beliau ini dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam buku beliau As-Saihul Ibad, menjelaskan di situ ada 3 karakter atau treatment dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, kun khairun nas indallah, kata Ali bin Abi Thalib, jadilah engkau sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berfastabiqul khairat, melakukan kebaikan hanya untuk hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini merupakan motivasi yang kita berbuat baik, kita melakukan amalia ibadah apapun itu hanya mencari keridhaan, berusaha memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini merupakan sikap dari hamba yang ihsan itu. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka yaraka fa illam tastati' fa innahu an ta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan apabila kamu tidak mampu, fa innahu yaraka, maka bahwasanya Allah Maha melihat kita semua. Artinya apa? Kita bermotivasi di dalam seluruh amalan kita untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, treatment dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kun syarrun nas indan nas. Yang kedua, jadilah engkau pribadi atau manusia yang seburuk-buruknya manusia di hadapan manusia yang lain. Artinya apa? Kita ketika bermasyarakat satu tempat, satu lingkungan, jangan merasa diri kita yang paling benar, jangan merasa diri kita yang paling soleh, merasa diri kita yang paling hebat, bahkan baik itu hebat secara spiritual maupun secara keilmuan, harta kekayaan dan lain sebagainya, jabatan. Kita tidak boleh merasa diri yang terhebat di hadapan manusia. Jadi pertama, lakukanlah yang terbaik hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan merasa diri hebat di hadapan manusia. Artinya apa? Di hadapan manusia tentu saja yang paling mengetahui tingkatan ketakwaan manusia adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kun ma'nas indan nas. Apa itu? Jadilah manusia, segolongan manusia yang berbaur dengan manusia di kalangan manusia. Jadi apa? Walaupun orang yang bertakwa di hadapan Allah, walaupun dia seorang yang tinggi derajat ketakwaan
ketakwaannya, keimanannya, akan tetapi di dalam bermasyarakat, di dalam lingkungannya tidak pernah merasa dirinya hebat, sehingga dia berbau, tidak eksklusif. Bahkan kalau orang-orang yang bertakwa itu mampu mewarnai tempat yang dia tempati, di mana saja, di pasar dia bergaul dengan pasar, di terminal dia bergaul dengan terminal, karena dia yakin yang dia cari hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan sesuatu yang tentu dia anggap baik di hadapan Allah, dia melakukannya dengan, kalau bisa hanya Allah yang tahu, dia yang tahu. Tidak di saat yang bersamaan dia merasa dirinya bukanlah apa-apa. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali di dalam buku beliau, kitab beliau itu Ihya Ulumuddin yang fenomenal itu, menyebutkan bahwasanya bagaimana cara kita bersikap di hadapan orang lain. Pertama, apabila kita berhadapan dengan orang yang lebih tua umurnya, kita menganggap diri kita itu tidak ada apa-apanya. Aduh, saya anak baru kemarin sore, masih ingusan saya. Beliau sudah tua, tentunya lebih banyak ibadahnya dibandingkan saya. Kemudian di hadapan anak muda, anak yang lebih kecil, mungkin dia masih kecil, bagaimana sikap kita? Sikap kita, ini anak masih kecil, tentunya dosanya masih sedikit. Saya sudah lebih tua, tentu dosa saya lebih banyak dibandingkan anak ini. Kemudian di hadapan orang yang bodoh sekalipun, misalnya tidak berilmu, oh dia ini mungkin salah ibadahnya. Kalau dia salah dalam beribadah, Allah enggak akan menyiksanya. Karena apa? Orang yang tidak tahu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuannya. Di hadapan orang yang alim, kita tidak boleh merasa diri kita lebih alim misalnya. Oh, ini orang lebih alim, minimal saya ingin mendapatkan keberkahan ilmunya, sehingga di hadapan orang yang lebih alim itu kita benar-benar merendahkan hati kita, tawadhu. Nah, inilah makna tawadhu itu, sehingga tidak terkesan kepada orang yang lebih alim pun kita berani mengangkat, wah menurut saya begini, misalnya seperti itu. Ini tentunya su'ul adab kita kepada orang yang alim. Satu hadis lagi misalnya ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Qala ashabuhu wa anta? Qala na'am kuntu aw'aha ala qararita li ahli Makkah. Lalu Abu Hurairah bahwasanya beliau bersabda, Allah tidak akan mengutus seorang nabi pun melainkan dia pernah mengembalakan kambing. Lalu para sahabat, beliau bertanya, termasuk engkau sendiri wahai Rasulullah? Dia menjawab, ya, aku menggembalakan kambing milik penduduk Makkah dahulu dengan upah beberapa kiram. Lagi-lagi kita mendapati sosok Rasulullah yang tawadhu. Beliau meskipun orang hebat, pemimpin tertinggi, seorang presiden, pemuka agama, tidak ada yang lagi di atas beliau, masih menganggap dirinya seorang pengembala kambing. Ini tentu ketawadhuan beliau. Inilah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya kita beribadah kepada Allah SWT di Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, memperbanyak amaliyah kita, karena bentuk
Ramadan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak boleh menganggap ibadah kita merupakan kehebatan kita, kekuatan kita, apalah daya dan upaya kita kalau bukanlah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita minta terus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan rahmat Allah ini, bentuk rahmat Allah ini, Allah Maha tahu kesanggupan kita. Kita itu manusia, umat Rasulullah ini kan umurnya pendek, 60 sampai 70, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Makanya Allah berikan kita ini Ramadan supaya apa? Mampu secara kualitas ibadah lebih daripada umat-umat yang lainnya. Oleh karenanya, walaupun kita mampu melaksanakan seluruh amaliyah Ramadan ini, tentulah bukan karena kehebatan kita, melainkan merupakan hidayah, taufik, inayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tetap kita, tentunya ini bukan berarti kita karena tawadhu lantas kita mengurangi intensitas takwa, bukan. Ini bukan untuk mengurangi intensitas ibadah dan amaliyah kita, akan tetapi ini bagaimana kita menata hati. Bedanya di situ saja. Bukan untuk mengurangi amaliyah kita terus, amaliyah jalan terus, gaspol. Tapi cara kita menata hati kita. Karena apa? Orang yang merasa dirinya lebih hebat daripada orang yang lain, ini yang mendapatkan na'udzubillah min dzalik, yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menutup, ada satu kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang berkhutbah di hadapan sahabat-sahabatnya. Kemudian di situ ada sahabat Abu Bakar, ada Umar dan sahabat-sahabat yang lain, ada Ali bin Abi Thalib. Seorang laki-laki pemuda, diketahui pemuda tersebut seorang yang sangat tekun beribadah. Siang dia berpuasa, malam dia qiyamul lail terus, sehingga ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ada yang kenal enggak pemuda ini? Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib menjawab, beliau kenal, saya kenal wahai Rasulullah, saya kenal. Dia ini orang yang hebat ibadahnya, kemudian tekun, dia siang hari dia berpuasa, malam hari dia qiyamul lail terus. Akan tetapi apa kata sahabat itu, ada satu hal yang kurang dari anak muda ini. Dia merasa dia lebih hebat daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, sehingga lantas Rasulullah menyuruh kepada sahabat Nabi, ada yang berani enggak nangkap bocah ini? Kata Rasulullah, tangkap ini anak muda ini. Nah, karena pada waktu ini anak muda ini sedang sholat terus, sehingga tidak ada kesempatan sahabat Rasulullah itu untuk menangkap, membawa ke hadapan Rasulullah. Karena enggak mungkin orang sahabat Nabi itu akan menangkap orang yang sedang sholat. Sahabat juga itu tidak berani, enggak berani ya sudah, enggak berani. Sehingga pada suatu ketika nanti akan Rasulullah bersabda, nanti suatu saat ini anak muda ini akan menjadi ya fitnah di zaman ya, sehingga disebutkan pada kisah ini bahwasanya nanti anak muda yang menganggap dirinya hebat tadi itu, dia itu bersama dengan pasukan pemberontak yang pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, anak muda ini menjadi pemimpin pasukannya. Nah, ini kekhawatiran kita, ini jebakan Pac-Man istilahnya, jebakan Pac-Man. Jadi kesolehan, keilmuan yang tinggi, apapun itu, kehebatan harta materi, lantas tidak boleh menjadikan kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Ini menjadi closing statement. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada yang salah, semoga diampuni oleh Allah SWT. Kita berharap Allah SWT terus membimbing kita ke jalan yang lurus, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah kepadanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.